Ya, bismillah. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke pembahasan mengenai quizzes ya. Nah, hari ini atau pada kesempatan ini kita akan coba untuk sama-sama belajar mengenai mengakses fitur laporan quizzes. Nah, kita tahu bahwasanya setiap soal itu butuh ada namanya laporan penilaian ya. Jadi kita tahu bahwasannya anak tersebut mendapatkan nilai berapa, kemudian berapa orang yang di remedial di bawah KKM, berapa anak yang nilainya sudah di atas KKM maupun nilainya yang tertinggi. Nah, bagaimana cara mengakses laporan di Quizizz? Nah, saya sudah masuk nih ke halaman quizizz.com dengan akun yang biasa saya gunakan untuk pembelajaran dengan anak-anak ya. Kalau sebelum-sebelumnya tadi Quizizz-nya masih kosong ya, saya belum bisa mengakses laporannya, tapi di sini insya Allah saya sudah bisa mengakses laporan pekerjaan yang sudah dikerjakan siswa-siswi maupun Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada sebelum-sebelumnya. Nah, caranya adalah dengan cara mengklik ya di menu-menu ini adalah hasil ya. Silakan Bapak Ibu klik hasil, nanti akan diarahkan ke kuis yang Bapak Ibu telah buat atau selenggarakan ya. Nah, di sini sudah ada beberapa ya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini sampai bawah. Nah, bedanya apa? Yang hijau, biru. Nah, kalau hijau ini dia bentuknya penugasan atau PR. Nah, kalau yang biru ini, biru apa ungu ya? Yang ungu ini ada bentuknya live ya. Nah, Bapak Ibu, kita coba ya. Kita coba mengakses laporan Quizizz. Nah, kita coba. Nah, yang ini. Pretest pelatihan Quizizz. Ya, kita coba klik. Nah, di sini akan tampil halaman seperti ini ya. Kalau tadi Bapak Ibu masih kosong ya di halamannya. Nah, ketika Bapak Ibu anak siswa-siswinya sudah mengerjakan, maka akan tampil seperti ini. Ada namanya, kemudian ada nilainya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Di sini adalah judul, ya judul kuis Bapak Ibu. Di sini penyelenggaranya kapan, ya. Di sini tingkat akurasi kelasnya, di sini berapa pertanyaan, dan di sini berapa upaya pesertanya. Ya, baik. Nah, di sini ada peserta, ada pertanyaan, keseluruhan, dan tema. Nah, peserta ini adalah nanti ada tampil nama-namanya siapa, ya. Kemudian sampai ada Pak Irwan, Pak Yadi, Pak Ferus hingga nanti sampai bawah ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah di sini ada beberapa angka ya. Ada angka ini akurasi, ada skor. Ketika Bapak Ibu akan mengambil nilai, maka Bapak Ibu pilih yang akurasi. Berarti seperti ini contohnya. Berarti Ibu Sri Haryati itu berarti nilainya 100. Nah, kemudian Pak Rifki 93. Sedangkan Bu Reni 80 dan Bu Erlita 87. Ya, itu adalah contoh dari nilai yang ada ya. Jadi untuk mengakses laporan itu bisa menggunakan web seperti ini atau bisa menggunakan nanti kita cetak PDF ataupun Excel ya. Nah, kalau di kolom sebelahnya ini pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan Bapak Ibu yang telah ditanyakan ke siswa-siswinya. Ya, jadi ini adalah pilihannya. Kemudian di sini adalah berapa jumlah pesertanya yang betul ya dari sekian banyak. Nah, nanti kita akan ke bawah terus, nanti akan ketahuan ya mana yang soalnya masih banyak salahnya ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjut ke sampingnya. Di sini ada keseluruhan. Berarti keseluruhan ini nanti akan ditampilkan baris seperti ini ya. Jadi di sini ada nama pesertanya, ada skornya, ini ada pertanyaannya. Jadi seperti butir analisis soalnya Bapak Ibu, mungkin kalau yang biasa kita buat ya. Nah, kita bisa melihat nih kalau yang banyak merahnya
Ini berarti soalnya banyak salah dijawabnya oleh siswa-siswi kita, berarti perlu kita tindak lanjuti ini. Ya, hanya 10%. Ini 36%, ini 19%, ya. Jadi ini perlu kita coba nanti cari tahu kenapa anak-anak banyak salah di sini, misalnya seperti itu. Ya, baik, itu bisa kita geser-geser ya Bapak Ibu. Nah, sampai dengan pertanyaan yang terakhir nanti ya. Pertanyaan yang ke-20. Oh, di sini ada 15 ya. Nah, kalau tema ini tidak ada ya, jadi tidak perlu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu di sini ada beberapa tombol. Nah, Bapak Ibu jangan sampai mengklik hapus ya. Ketika Bapak Ibu klik tong sampah atau hapus, maka otomatis hal yang sudah Bapak Ibu peroleh ya jawaban-jawaban siswanya akan hilang. Tapi Bapak Ibu pilih yang PDF atau Excel. Nah, ketika Bapak Ibu pilih Excel misalnya, Bapak Ibu klik, maka nanti filenya akan terdownload otomatis ke komputer Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, begitupun nanti kalau misalnya mau PDF, silakan klik PDF-nya. Bagaimana? Apakah ringkasan pertanyaan, ringkasan peserta, atau laporan lengkap? Saya inginnya laporan lengkap. Ya, kita klik. Nanti maka akan tampil detail PDF dari soal dan jawaban anak-anak. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau untuk yang PDF, ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa simpan sebagai PDF ya. Silakan simpan, ini tergantung pengaturan laptopnya masing-masing ataupun PC-nya ya. Nah, nanti bentuknya adalah seperti ini. Ya. Penilaian di quizzes termasuk yang cukup lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah ada namanya, kemudian akurasinya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita bentuk PDF kan agak sulit nih ya untuk mengkonversinya menjadi nilai. Maka kita bisa membuka Excel yang telah kita download. Nah, ini bisa kita buka ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita nilai-nilai yang tadi, yang akurasinya ini bisa kita masukkan ke daftar nilai yang telah Bapak Ibu buat. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah biasa terbuat menggunakan Excel atau spreadsheet, nah ini tinggal dipindahkan saja nilai-nilainya ya, yang telah diperoleh oleh anak-anak. Nah, kita buka dulu ya tampilan Excel-nya. Ya. Nah, ini adalah tampilan Excel kita ya yang telah di-download. Di sini enable editing karena kita baru ya. Kemudian nah, di sini ada beberapa tampilan. Ada overview, partisipan data, theme data, dan quiz detail. Kalau overview berarti tampilan secara keseluruhan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya, kemudian jenis soalnya, kemudian tingkat akurasinya, akurasi dari soalnya ya Bapak Ibu, kemudian rata-rata dari pengerjaan soalnya, hingga berapa jumlah yang betul dan salahnya. Nah, ini dia. Nah, ketika Bapak Ibu mau lihat nilai-nilai siswanya, maka Bapak Ibu silakan klik partisipan data. Diklik. Nah, di sini akan tampil nih nama-nama anak-anak Bapak Ibu yang diajar. Kemudian yang terpenting kalau Bapak Ibu mau masukkan nilai adalah akurasinya. Ya. Jadi biasanya sih akurasi saya rubah dengan nilai. Ya, rubah dengan nilai. Kemudian ini ranknya saya rubah dengan nomor. Nanti Bapak Ibu silahkan urutkan misalnya namanya dari A ke misalnya ke Z ya, berarti Bapak Ibu filter ya. Bapak Ibu data, kemudian pilih filter, kemudian urutkan misalnya dari A ke Z. Nanti otomatis sudah terurut ya. Nah, nilainya berarti misalnya di sini 40, 46, 73, 40, 20, 20, 86. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal kopikan nilai ini ke daftar nilai yang biasa Bapak Ibu sudah simpan. Ya. Mungkin itu saja untuk akses laporannya ya Bapak Ibu, baik berupa web, PDF maupun Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.